Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, hafizakunallahu ta'ala. Al-yawmu insyaallah sanuwasilu darsana fi madatin nahwi fi bab al-bina, bina'u al-af'al insyaallah. Pada hari ini insyaallah kita akan meneruskan pelajaran kita nahwu, ya, tentang keadaan-keadaan fi'il itu mabni bagaimana. Sebelumnya kita membahas tentang apa itu mabni, apa itu mu'rab, dan apa saja yang kata-kata yang mabni, apa saja kata-kata yang mu'rab. Kemudian kita juga belajar tentang cara mengi'rabkan. Cara mengi'rabkan itu cara mengetahui keadaan sesuatu kata tersebut. I'rab, ya, kita belajar tentang i'rab. Jadi i'rab itu apa? I'rab itu adalah yang tugas yang kemarin antuna selesaikan kemarin, yang misalnya menyebutkan fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammah, atau isim majrur, atau harfu jarrin mabniun ala sukun au ghairu dzalik, atau yang lainnya. Itu adalah namanya i'rab dalam ilmu nahwu. Baik, contoh lain dalam mengi'rab adalah misalnya kita mempunyai kalimat indana al-jumlah al-mufidah. Huna naqul yashtaddu, indana kalimat yashtaddu al-harru fi as-sayfi. Yashtaddu ini fi'il mudhari', ya. Al-harru fi as-sayfi. Yashtaddu artinya adalah bertambah, ya, maksudnya bertambah. Yashtad, keras, bertambah keras. Al-har itu panas. Panas itu bertambah keras, maksudnya panas bertambah. Fi as-sayfi, di as-sayf artinya adalah musim panas. Kemudian kita i'rabkan satu persatu kalimat kata dari kalimat ini. Yang pertama kita i'rabkan yashtaddu, misalnya yashtaddu. Nah, kita i'rabkan. Yang pertama kita harus ketahui apa itu yashtaddu. Apakah itu isim atau fi'il? Nah, yashtaddu ini adalah fi'il karena di sana ada tambahan ya sana. Ya yang menunjukkan fi'il mudhari, ya. Yashtaddu. Maka kita sebut fi'lun. Bukan isim, ya, bukan isim. Karena juga kenapa dia fi'il? Karena dia tidak tanwin atau tidak bisa dimasukkan oleh alif lam. Kemudian ini fi'il, apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Nah, kita lihat sini. Dia mempunyai ciri-ciri apa fi'il madhi, apa fi'il mudhari'? Ternyata dia mempunyai ciri-ciri fi'il mudhari', yaitu apa? Dia kemasukan huruf ya. Di antara huruf di antara huruf-huruf fi'il mudhari' adalah ya, alif, nun, ya, dan ta. Ana itu atau anita. Jika suatu huruf kemasukan 4 huruf ini di awal katanya, maka itu adalah fi'il mudhari'. Nah, berarti sini yashtaddu berarti ini adalah fi'lun mudhari'un. Nah, sekarang setelah kita tahu fi'il mudhari', dia i'rabnya itu apa? Nah, lihat sini harokat terakhirnya.
Harokat terakhirnya itu ketika dia mu'rab kita sebut ada 4 kan kemarin. Yang pertama adalah ar-raf'u atau marfu', kedua adalah an-nasbu atau mansub, yang ketiga adalah al-jarru atau al-majrur, yang keempat ada al-jazmu atau al-majzum. Nah, di sini apa alamatnya? Di sini alamatnya adalah dhammah ya. Maka dhammah itu diantara salah satu tanda rafa ya. Maka kita bilang fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, yang marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah. Marfu'un bid dhammati. Nah, selesai yang pertama. Yang kedua al-harru sekarang. Al-harru. Nah, al-harru ini kita harus mengetahui apakah dia fi'il atau isim. Al-harru itu adalah isim karena dimasukkan oleh alif lam. Fi'il tidak akan bisa dimasukkan oleh alif lam. Ya. Ismun. Nah, ya, ismun. Nah, al-harru di sini kedudukannya apa? Apakah dia fa'il? Apakah dia marfu'? Apakah dia maf'ul? Nah, yashtaddu al-harru, panas yang menyengat. Panas yang menyengat. Di sini panas di sini kedudukannya adalah pelaku ya. Panas adalah pelaku, maka kita sebutkan ism fa'il ya. Isim fa'il, atau kita tidak perlu sebut isimnya. Kita boleh juga mencukupkan diri dengan menyebut fa'ilun saja. Tidak masalah. Kita hapus ya isimnya, fa'ilun. Nah, kemudian harokatnya. Sekarang harokatnya. Setelah kita mengetahui apa itu al-har, ternyata dia adalah isim yang fa'il, kedudukannya fa'il. Harokatnya apa? Harokatnya adalah dhammah. Dhammah adalah diantara tanda-tanda marfu'. Nah, berarti kita sebut sini fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Marfu dengan apa? Dengan dhammah. Marfu'un bid dhammati. Nah, seperti itu. Yastadu dan harus sudah. Kemudian yang ketiga adalah fi. Yang ketiga adalah fi. Fi kita juga harus mengetahui apa itu fi. Apakah dia fi'il? Apakah dia isim? Ternyata fi itu bukan fi'il dan isim, akan tetapi dia adalah huruf. Maka kita sebut sini huruf. Harfun. Huruf apa? Fi itu adalah huruf harfu jarrin. Harfu jarrin. Kemudian harokatnya. Apa harokatnya? Nah, harokatnya adalah sukun. Harokatnya adalah sukun. Nah, apakah sukun itu kita bilang majzum? Tidak. Kenapa? Karena fi itu adalah huruf, dan huruf itu semuanya mabni. Maka ketika mabni kita bilang ya, kita bilang bahwasannya fi'il harfu jarrin mabniyun alas sukuni. Mabniun alas sukuni. Oke. Nah, yang terakhir sekarang as-sayfi. As-sayfi. Nah, as-sayfi ini adalah isim ya, karena ada alif lamnya. Isim. Kemudian dia isim yang terletak setelah huruf jar. Maka dia adalah isim yang terjarkan. Isim majrur. Isim majrurun ya. Dan tanda huruf jarnya adalah kasr. Ismun majrurun bil kasri. Ismun majrurun bil kasri. Nah, ini adalah cara mengi'rab kata dari kalimat-kalimat bahasa Arab. Nah, yang kita pelajari kemarin adalah mabni dan mu'rab ya. Yang mu'rab di sini adalah, nah ini adalah yang dinamakan i'rab. Nah, untuk yashtaddu dan al-harru dan as-sayfu ya, sebagaimana kita pelajari, tiga ini adalah mu'rab ya.
Yashtaddu fi'il mudhari', al-har sama as-sayf itu kan isim. Jadi tiga-tiganya adalah mu'rab yang berubah-berubah harokat terakhirnya. Nah, adapun yang fi adalah mabniyun. Fi adalah mabni yang tidak akan berubah harokat terakhirnya. Makanya di sini ada kalimat mabniyun, harfu jarrin mabniyun alas sukun. Berbeda dengan yang mu'rab, tidak perlu kita tulis mabniyun, tapi kita bilang kalau dia marfu' kita bilang marfu', atau kalau dia rafa' maka kita bilang marfu' dengan apa? Dengan dhammah misalnya, yashtaddu dengan dhammah. Atau misalnya dengan nasab, nanti misalnya kalau maf'ul bih maka kita bilang sini mansubun, mansubun misalnya sini. Atau jika misalnya harokatnya jar maka kita bilang majrurun, seperti fi, ya, fi mana fi, seperti as-sayfi majrurun. Atau majzumun yang sukun maka kita bilang majzum bis sukun misalnya, atau dengan alamat lainnya, nanti kita akan pelajari. Nah, ini adalah sekilas tentang al-i'rab. Kemudian akhwati fillah a'azzanillahu wa iyyakunna, kita masuk ke halaman yang ke-19. Ke halaman yang 19, di sini ada halaman 19 ya. Situ kita akan masuk ke dalam judul ahwalu bina'il fi'lil madhi. Ahwal, keadaan-keadaan mabninya fi'il madhi ya. Bagaimana saja fi'il madhi itu bisa menjadi mabni ya. Bagaimana saja fi'il madhi itu bisa menjadi mabni. Bagaimana dia mabninya dengan fathah, bagaimana dia mabninya dengan kasrah, bagaimana mabninya dengan sukun, bagaimana mabninya dengan dhammah misalnya. Kan sebagaimana yang sudah kita pelajari, tanda mabni itu ada 4, yaitu al-fathu, al-kasru, al-dhammu, dan as-sukun. Nah, bagaimana fi'il madhi bisa menjadi mabni nanti? Nah, kemudian akhwati fillah a'azzanillahu wa iyyakunna, kita lihat langsung ke al-qaidah. Kita masuk langsung ke al-qaidahnya biar mudah. Di halaman ke-21. Di halaman 21. Kita baca qaidahnya. Naqra al-qaidah ar-raqam ar-rabi' wa thalathun. Al-qaidatu taqul al-fi'lul madhi yubna 'ala al-fathi illa idza ittasalat bihi wawul jama'ati fayubna 'ala ad-dhammi aw ittasalat bihi at-ta'u al-mutaharrikatu aw nunun niswati aw na ad-dallatu 'ala al-fa'ili fayubna 'ala as-sukun. Ustaz terjemahkan. Lihat sini. Al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi itu yubna 'alal fathi. Itu aslinya adalah di mabni dengan fathah. Fi'il madhi itu aslinya mabni dengan fathah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita pakai kalimat fataha misalnya. Fataha, atau jangan, kita pakai yang baru ya. Misalnya akroma. Akroma ini adalah fi'il madhi rubai ya, yang sebagaimana kita pelajari di shorof. Akroma. Lihat harokat terakhirnya adalah fathah. Maka ini fi'il madhi yang mabni alal fathi. Nah, kecuali ya illa, lihat illa di sini, illa idza, jika ittasalat bihi wawul jama'ati, jika kecuali jika tersambung dengan wawul jama'ah fayubna 'ala dhamm,
Maka jika disambung dengan wawul jamaah maka mabninya dengan harokat dhammah. Apa itu wawul jamaah? Ya. Wawu al jamaah, ya. Wawul jamaah itu adalah waw yang ada di dhamir hum. Misalnya akroma, akramu, akramu. Nah, lihat sini akramu. Lihat kata akramu. Akramu itu ya fi'il madhi yang mabni ala apa? Ala dhammi. Kenapa ala dhammi? Karena dia bersambung dengan wawul jamaah, ini yang dinamakan wawu al jamaah. Jadi akramu ini fi'ilun madin mabniun ala apa? Ala dhammi litisalihi biwawi al jamaah. Jadi kita sebut seperti ini. Fi'lu madin mabniun ala dhammi litisalihi biwawi al jamaati, biwawil jamaati. Nah, fi'il madhi mabni ala dhamm litisalihi. Apa artinya litisalihi? Karena tersambung, litisalihi karena tersambung dengan wawu al jamaah, maka itu wawul jamaah. Ya, lihat harokatnya berharokat dhammah. Kemudian au ittasalat bihi at-ta'u al-mutaharrikatu, atau dia fi'il madhi ini bersambung dengan ta al-mutaharrikah, ta yang berharokat, au nunun niswa atau nun perempuan, au na atau huruf na adalah yang menunjukkan atas fa'il, fayubna ala sukun, maka fi'il madhi ini dimabnikan dengan sukun jika bersambung dengan tadi yang pertama apa? Ta'u al-mutaharrikatu, ta yang berharokat, ta'ul mutaharrikatu atau ta'ul mutaharrikatu. Apa itu ta'al mutaharrikah? Itu fi'il madhi yang diakhiri dengan ta yang berharokat. Misalnya akroma, akramu, akromat, taknya sukunnya ini berarti ini tidak masuk. Akromat, akromata, akromata juga tidak. Akromata, taknya ini tidak termasuk ta'u al-mutaharrikah, ya. Karena ini namanya ta dua, apa namanya? Ta'ul musanna, ya, namanya ta'u al-musanna. Kemudian akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, inilah yang dinamakan ta'u al-mutaharrikah. Berarti dari akromta sampai akromtunna. Nah, tak di sini dari akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna. Nah, tak di sini dinamakan ta'u al-mutaharrikah karena tak yang berharokat. Lihat mabni atas apa? Fi'il madhinya mabni alas sukun. Akromta mabni alas sukun mimnya. Akromtuma, ya, akromtuma mabni alas sukun. Akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, semuanya fi'lun, maka kita sebutkan fi'lu madin mabniyun, ya, untuk ini ala as-sukun, mabni alas sukun. Kenapa? Litisalihi bimadza? Bitta al-mutaharrikati, dengan ta yang
al-mutaharrikah. Nah, kita lanjut di pelajaran yang selanjutnya.